Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribuana Tunggadewi dari kelas 10-3. Di sini saya akan memenuhi tugas pengayaan, yaitu membahas materi semester 1 kelas 10. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, ini ada beberapa materi yang ada di semester 1. Yang pertama itu ada eksponen, yang kedua ada logaritma, yang ketiga ada barisan dan deret, yang keempat vektor, dan yang kelima ada trigonometri. Nah, kita masuk ke materi pertama nih teman-teman. Kita masuk ke materi eksponen, yang dimana pengertian eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Nah, bentuk umum eksponen yaitu A dipangkatkan N sama dengan A dikali A sampai seterusnya. Nah, pengertiannya A sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan pangkat ya teman-teman. Di sini juga ada sifat umum eksponen. Nah, sifat umum eksponen ada beberapa contoh seperti pada gambar berikut. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke sifat umum eksponen yang pertama, yaitu ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4, hasilnya 3 pangkat 6. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu bilangan pokoknya 3 dan pangkatnya yang berbeda, yaitu 2 sama 4. Nah, kalau misalnya bilangan pokoknya sudah sama, kita tidak perlu ubah sama sekali teman-teman. Jadi di sini kita tinggal taruh pangkatnya aja. Jadi 2 tambah 4. Kalau perkalian, kita taruhnya itu tambah ya teman-teman. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6, karena hasil penjumlahan dari 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3 pangkat 6. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kita ke sifat umum yang kedua. Nah, di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi di sini kita akan bahas kenapa hasilnya 2 pangkat 2 ya teman-teman. Nah, jadi karena ini bilangan pokoknya sudah sama juga ya, bilangan pokoknya itu 2 dan pangkatnya itu 5 dan 3. Nah, karena kan tadi perkalian tuh pangkatnya tuh ditambah ya teman-teman. Nah, kalau bagi ini pangkatnya tuh dikurang. Jadi kita tulis 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2, karena pengurangan dari 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, di sini juga ada sifat umum yang ketiga teman-teman, yaitu 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini sama aja kayak yang sifat umum yang kedua teman-teman, bedanya ini per. Nah, per itu sama aja kayak bagi ya teman-teman. Jadi di sini karena bilangan pokoknya sudah sama juga, yaitu 4, kita tinggal taruh pangkatnya saja. Karena tadi kalau dibagi itu dikurang, jadi 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada sifat umum yang dalam kurung 6 pangkat 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 6 pangkat 10. Nah, karena di sini di dalam kurungnya itu ada 6 pangkat 5 dan di luar kurungnya itu ada 2 teman-teman, di pangkatnya ini itu dikali ya teman-teman. Jadi 6 dipangkatkan 5 dikali 2 ya, sama dengan 6 pangkat 10, karena 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Jadi 6 pangkat 10 seperti itu. Nah, di sini juga ada sifat umum yang dalam kurung 6P tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 P pangkat 2. Nah, ini simple banget teman-teman. Jadi di sini karena di luar dalam kurungnya itu ada pangkat 2, jadi masing-masing di dalam kurung itu dipangkatkan 2, seperti 6 pangkat 2 dan P pangkat 2, seperti itu ya. Dan yang terakhir kita ada sifat umum yang buka kurung 3/4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Jadi di dalam kurungnya itu masing-masing dipangkatkan 2, seperti 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal nih teman-teman. Jadi di sini kita disuruh menghitung nilai dari 3 pangkat 4. Nah, pembahasannya itu 3 dipangkatkan 4
sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi sama dengan 81 ya, seperti itu teman. Di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu logaritma. Nah, di sini pengertian logaritma yaitu suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, bentuk umum logaritma yaitu a pangkat n sama dengan x, maka n sama dengan pangkat a log x ya teman-teman. Di sini keterangannya a sebagai bilangan pokok, x sebagai numerus, dan n sebagai hasil logaritma. Nah, yang aku lingkarin ini teman-teman, yang n sama dengan pangkat a log x itu dibacanya n adalah logaritma dari x dengan bilangan pokok a, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat logaritma ya teman-teman. Yang pertama ada pangkat a log a sama dengan 1, yang kedua pangkat a log 1 sama dengan 0, yang ketiga pangkat a log kurung buka b kali c kurung tutup sama dengan pangkat a log b plus pangkat a log c. Nah, yang keempat ada pangkat a log b per c sama dengan pangkat a log b kurang pangkat a log c. Nah, lanjut yang kelima ada pangkat a log b pangkat n sama dengan n dikali pangkat a log b. Yang keenam ada a pangkat m log b pangkat n sama dengan m per n dikali pangkat a log b. Yang ketujuh ada pangkat a log b sama dengan c log b per c log a sama dengan 1 per b log a. Yang kedelapan ada pangkat a log b dikali b log c sama dengan a log c ya teman-teman. Nah, yang ke-9 di sini ada a pangkat a log b sama dengan b. Dan yang terakhir ada kurung buka gm kurung tutup g pangkat n log a sama dengan a pangkat m per n. Jadi ini sifat-sifat logaritma ya teman-teman. Nah, di sini kita ada contoh soal logaritma ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita menghitung nilai dari log 10 kurung buka 100 kurung tutup. Nah, pembahasannya karena 100 sama dengan 10 pangkat 2, maka log 10 kurung buka 100 kurung tutup sama dengan log 10 kurung buka 10 pangkat 2 kurung tutup sama dengan 2. Jadi, log 10 kurung buka 100 sama dengan 2 ya teman-teman. Oke, seperti itu contoh soal logaritma. Nah, kita masuk ke materi barisan dan deret ya teman-teman. Nah, di sini kita ada dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, pengertiannya yang barisan aritmatika adalah urutan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan adalah konstan. Selisih ini disebut sebagai beda atau D ya teman-teman. Dan yang kedua ini ada pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah urutan bilangan di mana rasio antara dua suku yang berurutan adalah konstan. Rasio ini disebut sebagai rasio atau R. Seperti itu ya teman-teman. Di sini kita ada contoh soal barisan geometri. Nah, soalnya itu diberikan barisan geometri dengan A1 sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Hitunglah suku kelima dari barisan tersebut. Jadi, ini yang ditanya suku kelima ya teman-teman. Dan kita menggunakan rumus suku KN dari barisan geometri, yaitu AN sama dengan A1 dikali R pangkat N min 1. Nah, karena rumusnya sudah tertera, jadi kita tinggal substitusikan nilai yang diberikan. Jadi, A5 sama dengan 4 kali 2 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 4 kali 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64. Nah, aku mau jabarin satu-satu nih teman-teman. Jadi kita perjelas ya. Yang A5 itu sebagai AN sama dengan 4 kali 2 pangkat 5 kurang 1 itu dari yang 4-nya itu dari A1 ya teman-teman di soalnya, dan yang 2 itu dari R atau rasio ya teman-teman. Dan yang 5 kurang 1 pangkat 5 kurang 1 itu dari rumusnya itu disuruhnya N kurang 1. Nah, N-nya itu N-nya itu suku kelima ya yang ditanya di soal. Jadi 5 kurang 1 seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya 4 kali 2 pangkat 4. Kenapa? Karena di sini ada 4 dikali 2 pangkat 5 kurang 1. Jadi 5 kurang 1 ini hasilnya kan 4 ya teman-teman. Nah, jadi 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali 16. Hasil dari 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 4 kali 16 sama dengan 64. Nah, jadi suku kelima dari barisan geometri adalah 64.
Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini kita ada contoh soal barisan aritmatika. Nah, soalnya itu diberikan barisan aritmatika dengan suku pertama A1 sama dengan 3 dan beda sama dengan 2. Hitunglah suku keempat dari barisan tersebut. Nah, kita menggunakan rumus suku KN dari barisan aritmatika, yaitu AN sama dengan A1 plus kurung buka N kurang 1 kurung tutup D ya teman-teman. D ini beda ya. Lalu kita substitusikan nilai yang diberikan. Nah, di sini A4 sama dengan 3 tambah 4 kurang 1 kali 2 sama dengan 3 tambah 3 dikali 2 sama dengan 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, kita jabarin satu-satu ya teman-teman. Jadi yang A4 ini sebagai AN sama dengan 3 ditambah 4 kurang 1. Jadi 3-nya ini dari A1 dan 4-nya ini dari N tadi ya teman-teman. N-nya itu 4. Jadi dikurang 1 dikali 2. Kenapa 2? Karena di soalnya itu bedanya 2 ya. Terus sama dengan 3 tambah 3 dikali 2. Di dalam kurung itu ada 4 kurang 1. Jadi hasilnya 3. Nah, 3 tambah 3 dikali 2 dengan 3 tambah 6 sama dengan 9. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi deret ya teman-teman. Dan di sini kita ada pengertian deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Dalam deret ini, setiap suku dihasilkan dari menambahkan beda atau D ke suku sebelumnya. Nah, di sini tertera rumus deret aritmatika nih teman-teman. Jadi, rumus deret aritmatika yang pertama itu ada Sn sama dengan 1/2n kurung buka A plus UN kurung tutup. Dan yang kedua ada Sn sama dengan 1/2n kurung buka 2A plus kurung buka lagi N kurang 1 kurung tutup B kurung tutup. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku dalam barisan geometri. Dalam deret ini, setiap suku dihasilkan dari mengalihkan suku sebelumnya dengan rasio atau R. Nah, di sini juga tertera rumus deret geometri teman-teman, yaitu Sn sama dengan A kurung buka 1 kurang R pangkat N kurung tutup per 1 kurang R pangkat N. Jadi ini rumus deret geometri ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal deret geometri nih teman-teman. Jadi, contoh soalnya itu sebuah deret geometri memiliki suku pertama A sama dengan 4 dan rasio atau R sama dengan 3. Hitunglah suku kedua dan suku ketiga dengan menggunakan rumus suku KN deret geometri. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini rumusnya yaitu AN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita menghitung suku keduanya dulu nih. Suku keduanya itu N sama dengan 2 ya. Jadi A2 sama dengan A kali R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita menghitung suku ketiga. N-nya itu 3 ya teman-teman. Nah, jadi A3 sama dengan A kali R pangkat 3 kurang 1 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi, suku kedua adalah 12 dan suku ketiganya adalah 36. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada soal deret aritmatika. Nah, soalnya itu diberikan deret aritmatika dengan suku pertama A1 sama dengan 2 dan beda sama dengan 3. Hitunglah jumlah dari 5 suku pertama deret tersebut, teman-teman. Pertanyaannya, oke, kita menggunakan dua rumus ya, teman-teman. Jadi di sini rumusnya itu ada AN sama dengan A1 plus kurung buka N kurang 1 kurung tutup dikali D. Nah, yang kedua ada Sn sama dengan N/2 dikali kurung buka A1 plus AN kurung tutup. Nah, kita menghitung A5-nya dulu nih teman-teman. Jadi, A5 sama dengan A1 plus kurung buka 5 kurang 1 kurung tutup dikali D atau beda ya teman-teman. Nah, sama dengan 2 tambah kurung buka 4 kurung tutup dikali 3 sama dengan 2 tambah 12 sama dengan 14.
Nah, selanjutnya kita substitusi A1 dan A5 nya teman-teman. Jadi, kita menggunakan rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali kurung buka A1 plus AN kurung tutup ya teman-teman. Jadi di sini kita substitusi yaitu S5 sama dengan 5 per 2 dikali kurung buka 2 tambah 14 kurung tutup sama dengan 5 per 2 dikali 16. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jumlah dari 5 suku pertama deret aritmatikanya yaitu 40 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu contoh soal deret aritmatika. Nah, kita masuk ke materi vektor. Nah, pengertian vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, di sini kita ada contohnya nih teman-teman. Jadi, panah ini yang paling bawah itu pangkal ya teman-teman, dan yang tengahnya itu panjang, dan yang ada panahnya itu sebagai arah ya. Nah, di sini ada macam-macam vektor teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada vektor sejajar, merupakan dua vektor atau lebih yang memiliki arah beserta besar yang sama. Yang kedua ada vektor berlawanan, merupakan dua vektor atau lebih yang mempunyai atau memiliki besar yang sama namun arahnya berlawanan. Nah, di sini kita ada contoh soal vektor nih teman-teman. Nah, soalnya itu diberikan dua vektor sebagai berikut, yaitu vektor A sama dengan kurung buka 3,4 kurung tutup, dan vektor B sama dengan kurung buka 1,2 kurung tutup. Hitunglah vektor resultan R sama dengan A plus B ya teman-teman. Baik, jadi di sini kita akan bahas jawabannya ya teman-teman. Nah, jawabannya itu R sama dengan A plus B sama dengan kurung buka 3 tambah 1,4 tambah 2 kurung tutup sama dengan 4,6. Jadi, vektor resultan adalah R sama dengan kurung buka 4,6 kurung tutup. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Nah, di trigonometri itu ada radian ya teman-teman, dan rumus radiannya adalah 1 derajat sama dengan pi rad atau radian per 180 derajat. Nah, di trigonometri juga ada sudut istimewa loh teman-teman, dan ini harus banget dihafal ya. Nah, di sini kita bisa lihat sudut istimewanya itu terdiri dari sin, cos, tan, dan masing-masing itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, sin ini 0 derajatnya itu 0, 30 derajatnya itu 1 per 2, 45 derajatnya itu 1 per 2 akar 2, 60 derajatnya itu 1 per 2 akar 3, 90 derajatnya 1, 180 derajatnya 0, 270 derajatnya itu min 1, dan 360 derajatnya itu 0 ya teman-teman. Nah, yang cos itu 0 derajatnya 1, 30 derajatnya 1 per 2 akar 3, 45 derajatnya 1 per 2 akar 2, yang 60 derajatnya 1 per 2, 90 derajatnya 0, 180 derajatnya min 1, 270 derajatnya itu 0, dan 360 derajatnya itu 1. Nah, yang terakhir ada tan, yaitu 0 derajatnya itu 0, 30 derajatnya itu 1 per 3 akar 3, 45 derajatnya itu 1, 60 derajatnya itu akar 3, 90 derajatnya itu tak terhingga ya teman-teman, dan 180 derajatnya itu 0, 270 derajatnya juga tak terhingga, dan yang 360 derajatnya itu 0. Jadi ini adalah sudut istimewa trigonometri. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Jadi soalnya itu diberikan sudut theta sama dengan 45 derajat dalam segitiga siku-siku. Hitunglah sin 45 derajatnya ya teman-teman. Oke, di sini kita bahas ya. Jadi nilai sin 45 derajat adalah sin 45 sama dengan akar 2 per 2. Jadi sin 45 derajat sama dengan akar 2 per 2. Seperti itu ya teman-teman contoh soal dan jawaban trigonometri. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.